Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya di video Learning Journal Part 2. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas kuliah saya. Pada pertemuan kedua agenda kali ini, saya akan membahas tentang penulisan berita dan artikel. Yang pertama, saya akan membahas tentang berita. What is news? Berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Berita juga memiliki jenis-jenisnya seperti soft news, straight news, future news, in-depth news, and the last is straight hard news. Soft news itu adalah berita yang lembut atau ringan dan lebih banyaknya tuh mengandung hiburan. Contoh acaranya tuh seperti kisah inspiratif, profil seniman, atau tokoh masyarakat. Soft news juga umumnya tidak terlalu lugas atau tidak kaku kata-katanya tuh lebih ke santai. Selanjutnya yang kedua ada straight news. Straight news adalah berita singkat, padat, dan apa adanya, seperti berita fakta peristiwa dalam keadaan apa adanya tanpa ditambah dengan penjelasan apalagi interpretasi. Contoh beritanya itu seperti bencana alam, kebakaran, dan kecelakaan. Selanjutnya ada future news. Future news adalah berita cerita. Contohnya itu seperti storytelling, kuliner, jejak si gundul, si bolang. Selanjutnya ada in-depth news. In-depth news adalah berita mendalam. Berita mendalam itu harus independen, harus sesuai fakta, dan tidak atas subjektivitas tapi berdasarkan objektivitas kita di dalam menganalisa berita tersebut. Contoh acaranya itu seperti patroli, mata najwa, dan yang lainnya. And the last is hard news. Sebenarnya hard news and soft news itu nggak jauh beda, beritanya sama, tapi yang membedakannya adalah kata-katanya lebih ke formal. Bahasanya juga lebih ke baku dan lebih ke acaranya tuh khusus. Selanjutnya ada nilai-nilai berita. Yang pertama ada magnitude. Magnitude itu adalah magnet atau ketertarikan, atau juga bisa bikin gempar. Selanjutnya ada proximity, itu adalah kedekatan. Jadi kedekatan kita itu mudah terdeteksi dengan berita tersebut. Selanjutnya ada aktual. Aktual itu adalah terkini. Misalnya itu berita yang baru terjadi gitu tuh. Terus selanjutnya ada impact. Impact itu adalah berdampak. Jadi sebelum dipublikasikan melalui media, sebuah teks berita harus memiliki dampak. Semakin besar dampak sebuah informasi yang diberitakan, semakin tinggi pula nilai berita tersebut. Selanjutnya ada unsilence, adalah keanehan. Maksudnya berita yang tidak lazim. Selanjutnya ada human interest. Human interest itu adalah ketertarikan. Jadi membuat seseorang tertarik gitu, membuat seseorang penasaran gitu. Selanjutnya ada konflik. Konflik itu kayak perdebatan, pertengkaran, kasus. Itu juga itu bisa jadi nilai berita. Selanjutnya ada surprise. Surprise itu adalah berita yang mengejutkan. Selanjutnya ada seks. Seks itu berita terkait dengan percintaan, perselingkuhan, seks bebas. And the last is information. Selanjutnya ada syarat-syarat berita. Di antaranya itu ada aktual. Aktual itu harus kekinian dan berdasarkan fakta. Terus ada faktual, terus ada penting, ada menarik, dan juga seimbang. Apakah kalian tahu berita itu disampaikan lewat apa? Ya, lewat media massa. Media massa itu terdiri dari media cetak, misalnya seperti koran, majalah, ada juga media elektronik. Media elektronik itu contohnya kayak televisi, radio, HP. Selanjutnya ada media cyber. Contoh sederhana ada di perangkat BlackBerry. Selanjutnya isu. What is isu? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil. Ya, isu itu kayak belum jelas gitu alur ceritanya, keputusannya. And what is fact? Fact adalah berita yang real atau suatu pengamatan yang objektif gitu, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Selanjutnya itu ada rumus piramida terbalik. Itu yang pertama tuh ada judul, terus ada lead, tubuh berita, and the last is ekor.
Selanjutnya saya akan membahas tentang artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang lengkap atau laporan berita atau suatu majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel juga ada jenis-jenisnya secara khusus berdasarkan penulisnya. Yang pertama itu ada artikel redaksi, adalah artikel yang ditulis oleh sebuah redaksi. Yang kedua, artikel umum adalah artikel yang ditulis secara umum. Yang ketiga itu ada artikel khusus, artikel yang dibuat untuk tujuan tertentu. Yang keempat itu ada artikel sponsor, artikel tentang promosi atau suatu. Berdasarkan isinya, yang pertama itu ada artikel eksploratif, adalah artikel yang ditulis berdasarkan fakta dan sudut pandang penulis. Nah, yang kedua itu ada artikel eksplanatif, adalah tulisan yang dibuat untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal kepada pembaca menurut berbagai sudut pandang. Nah, yang ketiga itu ada artikel deskriptif, artikel yang disusun untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Yang keempat itu ada artikel prediktif, artikel yang memuat tentang sesuatu yang sifatnya akan belum terjadi. Yang kelima itu ada artikel preskriptif, itu adalah artikel tuntunan atau panduan untuk melakukan sesuatu. Artikel juga ada ciri-cirinya, teman-teman. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama itu ada lugas. Lugas yaitu penulisan langsung menuju persoalan. Yang kedua itu ada logis, yaitu segala keterangan yang dipaparkan memiliki dasar dan alasan yang logis dan dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya ada tuntas, yaitu masalah yang dikupas secara mendalam. Selanjutnya ada objektif, yaitu keterangan yang disajikan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Selanjutnya ada cermat, yaitu berusaha menghindari berbagai kekeliruan walau sekecil apapun. Nah, selanjutnya ada jelas dan padat, yaitu keterangan yang dikemukakan dapat dipahami pembaca dan tidak bertele-tele. Selanjutnya tidak melibatkan emosi seperti rasa haru, marah, benci atau kagum yang diungkapkan secara berlebihan. Selanjutnya terbuka dan tidak egois, yaitu menerima kemungkinan pendapat baru dan tidak merasa diri paling benar. And the last is bahasa baku, seperti memperhatikan bahasa baku dan mengikuti kaidah tanda baca yang diakui. Selanjutnya ada tujuan penulisan, diantaranya itu ada penugasan, informasi, persuasif, entertainment, eksistensi, kreatif, dan pemecahan masalah. Oke, segini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.